Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih belajar dengan daring atau online. Walaupun masih belajar dengan online atau daring, tentunya kalian masih semangat dalam belajarnya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, apa sih persamaan kuadrat itu? Contohnya seperti pada gambar di sini. Gambar di sini itu ada seorang anak berdiri di atas tebing yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Atau anggap bola dilepaskan ketika berada 1 meter di atas permukaan tebing di mana anak tersebut berdiri. Nah, di sini bisa kita menentukan tinggi bola setelah 3 detik, kemudian waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pernyataan-pernyataan ini atau yang kita ketahui ini, maka bisa diperoleh suatu persamaan kuadrat, yaitu H itu sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 20T ditambah 6. Nah, ini adalah salah satu contoh persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih persamaan kuadrat itu seperti apa gitu ya? Ini kan di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada x kuadrat ditambah 4x dikurangin 21 sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua ada 8y pangkat 2 dikurangin 24 sama dengan 0. Yang ketiga ada 100 dikurangin 16x kuadrat sama dengan 0. Yang keempat ada 9 dikurangin 12y dikurangin y kuadrat sama dengan 0. Setelah kita amatin di sini, bahwasanya setiap persamaan ini memiliki pangkat yang tertinggi, yaitu adalah 2, pangkat 2 semua. Nah, setiap persamaan kuadrat di atas terdiri dari satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Variabelnya di sini ada yang x. Kalau yang pertama ini adalah variabelnya itu x, yang kedua ini y, yang ketiga x, yang keempat itu y. Tetapi memiliki derajat yang tertinggi itu sama, yaitu adalah berderajat 2. Nah, oleh karena itu persamaan seperti di atas disebut persamaan kuadrat atau persamaan berderajat 2. Nah, untuk bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat dalam x itu adalah a kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum yang akan kita pakai untuk selanjutnya. Dengan a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, dan C adalah anggota bilangan real atau bilangan nyata. Nah, untuk contohnya nih. Mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat, tentukan nilai A, B, dan C untuk persamaan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangin 9 itu sama dengan 0. Nah, tadi kan persamaan umumnya adalah A kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka melihat persamaan ini, A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 3, dan C-nya adalah negatif 9. Untuk yang kedua, tentukan koefisien dan konstanta pada persamaan 36 dikurangin 12x dikurangin x kuadrat itu sama dengan 0. Nah, di sini koefisien dari x kuadrat itu adalah negatif 1 karena di sini negatif x kuadrat. Negatif x kuadrat itu sama aja negatif 1x pangkat 2.
Jadi koefisiennya dari x kuadrat adalah negatif 1. Kemudian untuk koefisien dari x itu adalah negatif 12. Sedangkan konstanta 36. Di sini yang dimaksud dengan konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, variabelnya itu adalah ini ada x, di sini ada x kuadrat. Ini yang dinamakan dengan variabel. Sedangkan angka yang di depan variabel ini disebut dengan koefisien. Jadi Ustazah ulangin, untuk ini x kuadrat dan x ini disebut dengan variabel. Sedangkan angka yang berada di depan variabel itu disebut dengan koefisien. Sedangkan angka yang tidak memiliki variabel ini disebut dengan konstanta. Nomor 3, nyatakan persamaan berikut 4x ditambah 3x kali x dikurangi 5 ditambah 21 itu sama dengan x kuadrat ditambah 7 dalam bentuk persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah, karena tadi kan bentuk awalnya untuk persamaan umum dari persamaan kuadrat itu adalah a kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan 0. Maka nanti yang berada di ruas kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri, karena harus di belakang sama dengan ini harus sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, langkah yang pertama kita lakukan, di sini kan ada 4x ditambah 3x dikalikan dengan x dikurangin 5 ditambah 21 sama dengan x kuadrat ditambah 7. Nah, di sini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah ini, perkalian dari 3x dikalikan dengan x dikurangin 5. Nah, 3x dikalikan x itu kan sama dengan 3x kuadrat. Kemudian 3x dikalikan dengan negatif 5 itu sama dengan negatif 15x. Maka diperoleh 4x ditambah 3x kuadrat dikurangin 15x ditambah 21 sama dengan x kuadrat ditambah 7. Di sini kita sederhanakan dulu, kita kelompokkan, kan 3x-nya masih utuh, terus 4x dikurangin 15x itu sama dengan negatif 11x, kemudian ditambah 21 sama dengan x kuadrat ditambah dengan 7. Nah, setelah itu yang ini x kuadrat ditambah dengan 7 kita pindahkan ruas ke sini, maka dan kita kelompokkan, maka menjadi 3x kuadrat dikurangin x kuadrat. Kenapa di sini dikurangin? Karena yang tadinya x kuadrat ini nilainya positif, karena pindah ruas maka nilainya menjadi negatif. Kemudian negatif 11x ditambah 21 dikurangi dengan 7. Hasilnya adalah 3x kuadrat dikurangin x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Kemudian negatif 11x ditambah 21 dikurangin 7 sama dengan adalah 14. Jadi hasil akhirnya persamaan umum dari ini itu adalah 2x kuadrat dikurangin 11x ditambah 14 sama dengan 0. Dan ini sudah memenuhi dari bentuk umum persamaan kuadrat, di mana a kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Selanjutnya akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat a kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, pengganti variabel x yang dicari harus memenuhi syarat jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Pengganti variabel x yang demikian disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kita simak untuk ke contoh. Yang pertama ada, tunjukkan bahwa x1 sama dengan 7 dan x2 sama dengan negatif 7 merupakan akar-akar persamaan x kuadrat dikurangin 49 sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui apakah akar-akar dari x1 dan x2 ini merupakan akar dari ini, persamaan ini, maka bisa kita substitusikan atau kita masukkan
atau kita ganti nilai X-nya. Yang pertama kita ganti dengan X-nya ini kita ganti dengan 7. Sekarang berarti kan X kuadrat, berarti X-nya diganti 7, jadi 7 kuadrat dikurangin 49. 7 kuadrat adalah 49, dikurangin 49 sama dengan 0. Nah, seakan ini sama dengan 0, berarti di sini itu memenuhi, berarti X1 sama dengan 7 ini memenuhi persamaan ini. Kemudian untuk yang kedua, kita ganti X-nya itu menjadi negatif 7. X kuadrat berarti negatif 7 dikuadratkan dikurangin 49, itu sama dengan 49 dikurangin 49 sama dengan 0, berarti benar. Nah, oleh karena pada substitusi X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 menghasilkan kalimat benar, maka X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 adalah akar-akar dari persamaan X2 dikurangin 49 sama dengan 0. Contoh yang kedua, selidikilah apakah X sama dengan negatif 8 merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurangin 5X dikurangin 24 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita substitusikan di mana X-nya kita ganti dengan negatif 8. X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0, kita ganti X-nya menjadi negatif 8 sehingga diperoleh negatif 8 dikuadratkan dikurangin 5 kali negatif 8 dikurangin 24. Nah, negatif 8 dikuadratkan itu sama dengan 64. Negatif 5 kali negatif 8 hasilnya adalah positif 40 dikurangin dengan 24. 64 ditambah dengan 40 itu adalah 104 dikurangin dengan 24 hasilnya adalah 80. Nah, di sini tidak memenuhi karena harusnya itu sama dengan 0. Karena di sini sama dengan 80, berarti X sama dengan negatif 8 ini bukan akar dari persamaan ini. Untuk contoh yang ketiga, salah satu akar dari persamaan Y kuadrat ditambah 9Y ditambah 2P itu sama dengan 0 adalah Y sama dengan negatif 5. Jadi, untuk persamaan kuadrat seperti ini, itu pasti memiliki dua akar atau dua penyelesaian. Nah, di sini sudah diketahui satu akar atau satu penyelesaiannya, yaitu adalah Y sama dengan negatif 5. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih nilai P-nya. Untuk mencari berapa nilai P-nya, maka bisa kita substitusikan Y sama dengan negatif 5 atau kita ganti Y-nya menjadi negatif 5. Maka diperoleh negatif 5 dikuadratkan ditambah 9 kali negatif 5 ditambah 2P sama dengan 0. Kemudian 25 dikurangin 45 ditambah 2P sama dengan 0. 25 dikurangin 45 adalah negatif 20. Nah, negatif 20 ditambah 2P sama dengan 0. Kemudian negatif 20-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanannya sama dengan. Maka menjadi positif 20. 2P sama dengan 20. Nah, untuk mencari P itu sama aja 20 dibagi dengan 2. Maka P-nya diperoleh adalah 10. Nah, sekarang kalimat terbuka PQ itu sama dengan 0. Untuk sembarang bilangan real P dan Q selalu berlaku jika P, Q anggota bilangan real dan PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Nah, contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Ada 2 dikalikan dengan X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita kalikan 2 kali X adalah 2X, 2 dikalikan positif 5 maka adalah hasilnya plus 10 sama dengan 0.
Kemudian kita sederhanakan atau sama-sama kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh X ditambah 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 5. Karena di sini 5-nya ini pindah ruas ke sini sehingga nilainya menjadi negatif. Untuk contoh soal yang kedua, itu kan ada 4X dikalikan dengan 2X dikurangin 3 sama dengan 0. Nah, apa sih bedanya dengan contoh soal yang nomor 1? Kalau contoh soal yang nomor 1, yang di luar kurung ini hanya berubah konstanta. Kalau di sini ada variabelnya. Di sini ada koefisien, ada variabelnya. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2 ini, karena ini mengandung variabel, maka bisa langsung kita sama dengan 0. Jadi 4X sama dengan 0 atau 2X min 3 sama dengan 0. Ini menggunakan yang ini, definisi yang ini, atau sifat yang ini. Nah, X-nya sama dengan 0. Kenapa X-nya sama dengan 0? Karena di sini kan untuk mencari X itu sama aja 0 dibagi 4. Nah, itu sama dengan 0. Kemudian 2X min 3 sama dengan 0, itu ketiganya kita pindah ruaskan sehingga diperoleh 2X sama dengan 3. Untuk mencari X-nya itu sama dengan 3 dibagi dengan 2. Untuk contoh soal yang ketiga ada 2 dikurangin 3Y dikalikan dengan 5 ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kita bisa langsung sama dengankan 0. Jadi kurung yang pertama ini kita sama dengankan 0, kemudian atau ini kita sama dengan 0. Nah, kemudian 2 dikurangin 3Y sama dengan 0. Y-nya 2-nya kita pindah ruaskan sehingga diperoleh negatif 3Y itu sama dengan negatif 2. Y sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 3 sehingga diperoleh Y-nya adalah 2/3. Nah, untuk yang ini 5 ditambah 2Y sama dengan 0 itu sama aja 2Y sama dengan negatif 5. Y sama dengan negatif 5 dikurangin 2. Y sama dengan negatif 2 1/2. Nah, sehingga di penyelesaiannya adalah Y1-nya 2/3 dan Y2-nya adalah negatif 2 1/2. Nah, sekarang akan mempelajari tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat berikut. Jika P, Q anggota R dan PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Sehingga boleh salah satu, boleh P-nya aja yang sama dengan 0 atau Q-nya yang sama dengan 0 atau boleh kedua-duanya. Sifat di atas dapat digunakan setelah AX kuadrat ditambah BX ditambah C difaktorkan, di mana bilangan di ruas kanan harus 0. Bentuk faktorisasi aljabar terdiri dari: pertama ada faktorisasi dengan hukum distributif. AX kuadrat ditambah ABX itu sama dengan AX dikalikan dengan X ditambah B. Di sini karena mengandung AX-nya sama-sama mengandung AX, maka AX-nya bisa kita taruh di luar, kemudian sisanya kita taruh di dalam kurung. Nah, faktor yang sama adalah A dan X. Yang kedua ada PX kuadrat dikurangin PQX sama dengan PX dikalikan dengan X dikurangin Q. Faktor yang sama adalah P dan X. Faktorisasi selisih 2 kuadrat. Di sini ada X kuadrat dikurangin Y kuadrat, itu akan sama dengan X ditambah Y, X dikurangin Y. Ini harus selalu kita ingat-ingat karena biasanya sering muncul di soal-soal. Nah, untuk faktorisasi bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C, itu akan sama aja AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P dikalikan dengan X ditambah Q, di mana C ini
ini adalah hasil dari perkalian P dan Q. Kemudian B ini diperoleh adalah dari penjumlahan P dan Q. Nah, ini harus selalu diingat-ingat karena ini akan kita pakai terus. Yang keempat, faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak boleh sama dengan 1. AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah QX ditambah C. Dengan syarat P kali Q itu sama dengan A kali C. Dan P ditambah Q itu sama dengan B. Selanjutnya, faktorkanlah bentuk AX kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah C dengan menggunakan hukum distributif. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kita simak contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3X ditambah 1 dikalikan X dikurangin 1 itu sama dengan 2X dikurangin 2 dikuadratkan. Nah, di sini kita harus selesaikan dulu perkalian ini. Caranya 3X dikalikan X, hasilnya adalah 3X kuadrat. Kemudian 3X dikalikan negatif 1, hasilnya adalah negatif 3X. Kemudian 1 dikalikan X, hasilnya adalah X. 1 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian ini juga sama, 2X min 2 ini kalau dijabarkan sama aja kan, ini kan dipangkatkan 2. 2X min 2 dipangkatkan 2 itu sama aja 2X dikurangin 2 dikalikan dengan 2X dikurangin 2. Nah, hasilnya adalah 4X kuadrat dikurangin 2 kali 2X dikalikan 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, atau bisa juga menggunakan sifat yang ini, di mana A dikurangin B dipangkatkan 2 itu sama dengan A kuadrat dikurangin 2AB ditambah B kuadrat. Di sini A-nya adalah 2, berarti kan 2 kuadrat, 2X kuadrat. Jadinya 4X kuadrat. Kemudian 2 dikalikan A. A-nya adalah 2X, berarti 2 kali 2X, kemudian dikalikan B. B-nya adalah 2. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian B kuadrat, B-nya adalah 2. 2 pangkat 2, 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, kemudian yang ini kita jumlahkan atau kita operasikan dulu dengan hal yang sama. Misalkan 3X kuadrat, ini kan tidak ada yang sama lagi, berarti tinggal 3X kuadrat. Nah, di sini 3X ditambah X, negatif 3X ditambah X sama dengan negatif 2X. Kemudian dikurangkan dengan 1. 4X sama dengan 4X kuadrat. Di sini negatif 2 kali 2X adalah negatif 4X dikalikan 2 negatif 8X. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, setelah ini yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Maka hasilnya menjadi 3X kuadrat dikurangin 4X kuadrat. Karena tadinya di sini kan positif, pindah ruas menjadi negatif. Kemudian negatif 2X ditambah dengan 8X. Dikurangin 1, dikurangin 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3X kuadrat dikurangin 4X kuadrat adalah negatif X kuadrat. Negatif 2X ditambah 8X adalah 6X. Kemudian negatif 1 dikurangin 4 sama dengan negatif 5. Sehingga diperoleh adalah negatif X kuadrat ditambah 6X dikurangin 5 sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Sehingga diperoleh X kuadrat dikurangin 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya. Bagaimana cara kita mencari akar-akarnya? Sama seperti tadi, kita buat dulu kurungnya yaitu X. Di sini kurung, 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 kurung. Karena di sini X kuadrat, maka kita tulis X. Di sini juga X.
Nah, tadi yang harus kita ingat-ingat bahwa 5 ini merupakan hasil perkalian dari yang sini dikalikan dengan yang sini. Kemudian yang 6 ini merupakan hasil dari penjumlahan. Jadi, berapa yang dikalikan itu hasilnya 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Ustazah ulangin, berapa kali berapa itu hasilnya adalah 5. Kemudian ketika berapa sama berapanya itu, misalkan A ditambah B, itu A kali B itu hasilnya 5. Kemudian tetapi A ditambah B itu harus sama dengan negatif 6. Kita coba di sini negatif 5 sama negatif 1. Kemudian kita cek bahwa X dikalikan X adalah X kuadrat. X kali negatif 1 adalah negatif X. Kemudian ini negatif 5 kali X adalah negatif 5X. Nah, ini tadi sama. Kan negatif X dikurang negatif X min 5X, jadinya min 6X. Udah bener. Kemudian di sini tinggal kita kalikan negatif 5 kali negatif 1, itu hasilnya adalah plus 5. Nah, ternyata udah sesuai. Maka kita bisa langsung sama dengan kan 0. X min 5 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1. Nah, jadi akar penyelesaiannya adalah 5 dan 1. Bisa ditulis himpunan penyelesaiannya adalah 5,1 atau 1,5. Untuk contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan M dikurangin 2 per M itu sama dengan 7M per 8. Nah, dari sini kita bisa selesaikan yaitu dengan cara mengalihkan dengan 8M, di mana 8M ini adalah KPK dari ini. KPK-nya dari M dan 8. Kemudian kan ini M dikurangin 2M sama dengan 7M per 8. Kemudian M dikurangin, kita pindah ruaskan sehingga diperoleh M dikurangin 2M dikurangin 7M per 8 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan 8M, berarti 8M dikalikan dengan M dikurangin 2 per M dikurangin 7 per 8. Nah, 8M kali M adalah 8M kuadrat. 8M dikalikan negatif 2 per M, M-nya bisa kita coret, sehingga tinggal 8 kali negatif 2, negatif 16. 8M dikalikan dengan negatif 7M per 8. Sekarang 8-nya bisa kita coret, sehingga diperoleh negatif 7M kuadrat, sama dengan 0. Nah, di sini yang sama-sama M kuadrat kita jumlahkan, kita operasikan terlebih dahulu. 8M kuadrat dikurangin 7M kuadrat, hasilnya adalah M kuadrat. Kemudian negatif 16 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh bisa M kuadrat dikurangin 16 itu akan sama dengan M dikurangin 4 kemudian dikalikan M ditambah 4. Ini adalah menggunakan sifat yang tadi. Kembali lagi, sifat yang ini. Nah, ini adalah kita menggunakan sifat yang ini, di mana X min 2 dikurangin Y kuadrat itu sama dengan X plus Y, X min Y. Maka ini akan sama dengan M min 4 kali M plus 4 sama dengan 0. Kemudian M min 4 sama dengan 0, M-nya sama dengan 4, atau M plus 4 sama dengan 0, maka M-nya adalah negatif 4. Sehingga akar-akar dari persamaan ini kita peroleh adalah akar satunya 4, akar 2-nya adalah negatif 4. Nah, kemudian ada cara yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau yang tadi, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan.
Nah, di sini kan bentuk kuadrat sempurnanya itu seperti ini. X plus 7 dipangkatkan 2. Ada 2Y min 3 dipangkatkan 2. Ada P plus 1/3 dipangkatkan 2. Nah, untuk akar dan persamaan. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki bentuk kuadrat sempurna seperti X kuadrat sama dengan Q, atau X plus P dikuadratkan sama dengan Q, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat berikut. Nah, sifat-sifatnya itu ada X kuadrat sama dengan Q jika dan hanya jika X itu sama dengan plus minus akar Q. Kemudian X plus P dikuadratkan sama dengan Q jika dan hanya jika X plus P sama dengan plus minus akar Q. Nah, plus minus akar Q itu artinya adalah plus Q atau negatif Q. Jadi ada dua. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Mencari penyelesaian X dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan karena untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna itu akan kita pakai langkah-langkah ini. Yang pertama, koefisien X kuadrat adalah 1 atau dibuat menjadi 1. Jadi kalau koefisiennya yang di depan X ini belum 1, harus kita buat 1 terlebih dahulu. Setelah sudah dibuat 1, kemudian persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan 0. Kalau bentuk umumnya kan sebenarnya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau di sini X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Kemudian kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X, berarti setengah dari M-nya nanti tuh. Nah, kemudian persamaan dinyatakan dalam bentuk X plus P dikuadratkan sama dengan Q. Untuk lebih jelasnya silakan kita simak contoh berikut. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kan ada X kuadrat ditambah 6X itu sama dengan 16. Nah, tadi kan langkah yang pertama, koefisien di depan X harus 1, dan di sini sudah 1. Kemudian, tadi langkah yang kedua adalah kedua ruas ditambah dengan setengah dari M. Nah, M-nya ini 6. Kemudian dikuadratkan. Ini. Kemudian kita kuadratkan sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 6X ditambah dengan setengah kali 6 dipangkatkan 2 sama dengan ini 16 ditambah juga dengan setengah kali 6 dipangkatkan 2. Karena kenapa di sini ditambahkan setengah kali 6 dipangkatkan 2? Karena syaratnya yang kedua adalah kedua ruas ditambah dengan setengah dari M-nya kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, sehingga diperoleh kan X kuadrat ditambah 6X di sini setengah kali 6 itu adalah 3. 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 16 ditambah setengah kali 6 itu adalah 3, kemudian kita pangkatkan 2. Diperoleh X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 itu sama dengan 16 ditambah 9. Kemudian ini itu kan sama aja berapa pangkat. Kalau dipangkatkan 2 itu sama dengan ini, sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, coba kalau kita X ditambah 9 dipangkatkan 2, itu kan sama aja X ditambah 3 kali dengan X ditambah 3. Nah, X dikalikan X itu sama dengan X kuadrat. X ditambah dikalikan dengan 3 adalah 3X, kemudian
3 kali X adalah 3X. Tadi 3X ditambah 3X adalah 6X. Kemudian 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Nah, 16 ditambah 9 itu sama dengan 25. Nah, di sini kita akarkan semua. Kedua ruas ini kita akarkan semua sehingga diperoleh X ditambah 3 itu sama dengan plus minus 5. Kayak gitu. Nah, X sama dengan negatif 3 plus minus 5. X sama dengan negatif 3 ditambah 5 atau X negatif 3 dikurangin 5. Nah, untuk yang X negatif 3 ditambah 5, maka X-nya ketemu 2. Untuk X yang negatif 3 dikurangi 5, diperoleh X-nya negatif 8. Nah, sehingga diperoleh penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 8. Nah, ini adalah materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat itu ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Ada dengan cara memfaktorkan, dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, ada juga dengan menggunakan rumus. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara memfaktorkan dan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu di rumah. Untuk pertemuan hari ini, materinya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, Ustazah ada kesalahan dalam menyampaikan materi, Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.